Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah aljabar rendah. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat ya. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru. Kalau sudah 3 minggu yang lalu atau sudah 3 pertemuan yang lalu kita membicarakan atau mempelajari mengenai persamaan kuadrat, hari ini kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Hampir sama dengan persamaan kuadrat, yaitu persamaannya adalah pangkat tertingginya menggunakan pangkat tertingginya 2, yaitu x kuadrat biasanya. Sedangkan perbedaannya adalah pada persamaan menggunakan tanda sama dengan, pada pertidaksamaan ini menggunakan tanda pertidaksamaan, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tanda tidak sama dengan. Ada penjelasan sedikit di sini. Sama seperti pada persamaan kuadrat pada umumnya, pangkat tertinggi pada pertidaksamaan kuadrat adalah 2. Perbedaan antara persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat hanya terletak pada tanda penghubungnya, itu saja ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh perbedaan antara persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat yang diberikan melalui tabel di bawah ini. Ya, ini ada 2 buah tabel. Sebelah kiri adalah bentuk umum persamaan kuadrat, sebelah kanan adalah bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Yang berikutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, lebih mudah apabila menggunakan garis bilangan. Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berbeda dengan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier atau yang pangkatnya 1. Pada pertidaksamaan linier, Anda dapat langsung menentukan daerah penyelesaian setelah memperoleh himpunan penyelesaiannya. Jadi, jika ada pertidaksamaan linier, misalkan x plus 1 kurang dari 0, berarti penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1. Itu saja daerahnya. Beda dengan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Pada pertidaksamaan kuadrat, ini Anda harus menentukan daerahnya terlebih dahulu dengan menggunakan garis bilangan untuk dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang harus dipahami dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama adalah nyatakan bentuk pertidaksamaan kuadrat dengan cara menjadikan ruas kanannya sama dengan 0. Ini dilakukan jika ruas kanannya belum 0 ya, tapi jika ruas kanannya sudah 0, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Tentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jika tidak bisa difaktorkan, bisa menggunakan melengkapi kuadrat sempurna atau bisa menggunakan rumus ABC. Lalu yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 dari akar-akar pertidaksamaan kuadrat yang sudah dicari pada tahap 2 tadi atau tahap B. Lalu yang keempat, gambarkanlah nilai-nilai pembuat 0 yang diperoleh pada langkah 3 pada diagram garis bilangan. Dan yang kelima, tentukanlah tanda di daerah sekitar pembuat 0, yaitu apakah tandanya positif atau negatif, dengan cara menyubstitusikan atau memasukkan nilai x yang lebih besar atau lebih kecil dari x1 atau x2, atau boleh juga memasukkan x yang tepat, yaitu nilai x1-nya dan x2-nya. Dan langkah terakhir, himpunan penyelesaian dapat dilihat dari tanda pertidaksamaannya. Jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah hasil yang dimaksud adalah daerah negatif. Dan jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah hasil yang dimaksud adalah daerah positif ya. Ini mohon maaf salah ketik ya. Himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk daerah interval. Adapun sifat-sifat dari pertidaksamaan, yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Misal, jika ada A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C, dan A min C kurang dari B min C. Lalu yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Misal, jika A kurang dari B dan C adalah bilangan positif, maka A kali C kurang dari B kali C, dan A dibagi B akan kurang dari B dibagi C. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah. Ingat ya, tanda pertidaksamaan akan berubah
jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama baik di ruas kanan ataupun di ruas kirinya. Sehingga jika ada A kurang dari B dan C adalah bilangan negatif, maka A kalikan C akan lebih dari B dikalikan C. Dan jika ada A dibagi C akan lebih dari B yang dibagi C. Nah, berikutnya yang keempat, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Misalkan, jika A lebih kecil dari B, A dan B sama-sama positif, maka jika dikuadratkan yaitu A kuadrat akan tetap lebih kecil daripada B kuadrat. Berikutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Untuk pertidaksamaan kuadrat, tadi yang saya katakan variabelnya berpangkat tinggi 2. Penyelesaiannya yang pertama, ruas kanan dibuat menjadi 0. Lalu yang kedua, faktorkan ruas sebelah kiri. Dan yang ketiga, tentukan harga 0, yaitu nilai variabel yang menyebabkan nilai faktor sama dengan 0. Jadi cari dulu nilai-nilai dari masing-masing akar atau variabelnya atau x-nya. Lalu baru yang keempat, gambarkan garis bilangannya. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka harga 0 ditandai dengan titik hitam atau bulatan hitam. Jika tanda pertidaksamaannya tanpa menggunakan sama dengan, baik lebih dari atau kurang dari, maka harga 0 ditandai dengan titik yang putih atau bulatannya dikosongkan. Lalu yang kelima, tentukan tanda positif atau negatif pada masing-masing interval di garis bilangan. Caranya adalah dengan memasukkan salah satu bilangan pada interval tersebut pada persamaan di ruas kirinya. Jadi menguji masing-masing bilangan ke dalam garis bilangan untuk mendapatkan intervalnya. Tanda pada garis bilangan berselang-seling kecuali jika ada batas rangkap atau harga 0 yang muncul 2 kali atau sebanyak bilangan genap untuk pertidaksamaan tingkat tinggi. Batas rangkap tidak akan merubah tandanya. Dan yang keenam, tentukan himpunan penyelesaiannya. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari 0, berarti daerah pada garis bilangan yang diarsir adalah daerah bertanda positif. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari 0, berarti daerah pada garis bilangannya yang diarsir adalah yang bertanda negatif. Nah, berikutnya adalah pertidaksamaan tingkat tinggi. Untuk pertidaksamaan tingkat tinggi adalah cirinya variabelnya berpangkat lebih dari 2. Ini hanya sekilas ya, kita menjelaskan atau mempelajari mengenai pertidaksamaan tingkat tinggi. Yaitu variabel berpangkat lebih dari 2, penyelesaiannya sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Contohnya, ini ada pertidaksamaan, pangkatnya ada 2x plus 1 dikuadratkan dikali x kuadrat min 5x plus 6. Ini kalau kita kalikan, ini pangkatnya nanti kan menjadi pangkat tertingginya adalah pangkat 4 karena 4x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat nanti ya. Lalu di sini bentuk dari pertidaksamaan yang kedua atau ada x kuadrat min 5x plus 6, ini difaktorkan dulu bentuknya menjadi x min 2 dikali x min 3.
Berikutnya harga 0 untuk 2x plus 1 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan setengah. Kenapa? Karena 2x plus 1 ini kuadrat, ada 2, berarti kan bentuk akarnya sama atau kembar, maka dituliskan di sini hanya 1, yaitu 2x plus 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan min setengah. Untuk x yang pertama, x yang keduanya adalah positif 2, x yang ketiganya adalah positif 3. Kita punya 3 garis bilangan di sini. Nah, pada saat membuat garis bilangannya, yang pertama menggunakan titik putih karena tanda pertidaksamaannya kurang dari tanpa tanda sama dengan, ya. Lalu yang kedua, jika dimasukkan x sama dengan 0 ke tanda per atau ke bentuk pertidaksamaan tingkat tinggi yang pertama, hasilnya positif. 2 kali 0 ditambah 1 dikuadratkan adalah tetap 1, lalu dikalikan dengan 0 dikurangi 0 ditambah 6 berarti 6. 1 dikalikan 6 adalah tetap 6. Apakah 6 kurang dari 0? Tidak, ya, maka artinya positif. Karena 0 berada di antara min setengah dan 2, ini ya, posisi 0 berada di antara titik min setengah dengan 2, dan hasil kali tadi adalah positif, maka daerah tersebut bernilai positif atau diberikan tanda plus. Karena min setengah adalah batas rangkap, atau min setengah muncul sebanyak 2 kali tadi, ya, saat kita mencari nilai x dari 2x plus 1 yang dikuadratkan, ini min setengah akan muncul 2 kali sebagai harga 0. Jadi min setengah merupakan batas rangkap, maka di sebelah kiri min setengah juga bernilai positif. Artinya kan yang lebih kecil daripada min setengah, misalkan min 1, kalau kita masukkan 2 kalikan min 1 berarti 2 kalikan min 1 adalah min 2, min 2 tambah 1 adalah min 1, min 1 dikuadratkan positif 1. Lalu min 1 pangkat 2 adalah 1, min 5 kalikan min 1 plus 5, 1 ditambah 5 ditambah 6 itu positif. Positif kalikan positif, maka hasilnya juga positif. Maka di sini yang lebih kecil daripada min setengah itu nilainya positif juga. Lalu selain daerah yang dibatasi oleh batas rangkap tadi, yaitu titik 2 dan 3, tanda positif dan negatif akan berselang-seling. Ini ya, antara 2 dengan 3 adalah negatif, yang lebih dari 3 adalah positif, dan seterusnya. Karena tanda pertidaksamaan ada 3, ya, maka di sini yang diminta kurang dari 0, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang bertanda negatif, yaitu interval antara 2 dan 3, sehingga penulisan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih dari 2 dan x kurang dari 3. Berikutnya adalah pertidaksamaan pecahan. Ada pembilang dan penyebut, itu merupakan ciri dari pertidaksamaan pecahan. Penyelesaiannya, yang pertama, ruas kanan dijadikan 0. Lalu yang kedua, samakan penyebut di ruas kiri. Lalu yang ketiga, faktorkan pembilang dan penyebut jika bisa. Dan yang keempat, jika nilai-nilai variabel yang menyebabkan pembilang dan penyebutnya sama dengan 0, harga 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Dan yang kelima, gambar garis bilangan yang membuat semua nilai yang didapatkan pada langkah 4, apapun tanda pertidaksamaannya, harga 0 untuk penyebut selalu digambarkan dengan titik putih, ya. Untuk penyebut selalu digambarkan dengan titik bulatan putih. Penyebut suatu pecahan tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika penyebutnya sama dengan 0, maka bilangan berapapun dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Itu tadi alasannya agar pecahan tersebut mempunyai nilai, ya. Dan yang terakhir, tentukan tanda positif atau negatif pada masing-masing interval. Contohnya, ada 2x min 1 per x min 3 lebih dari sama dengan 7. Yang langkah pertama, buat ruas kanannya menjadi 0, berarti 7-nya pindah ruaskan ke sebelah kiri, menjadi 2x min 1 per x min 3 min 7 lebih dari sama dengan 0. Lalu samakan penyebutnya, karena min 7 ini belum berbentuk pecahan, ya, berarti menjadi 2x min 1 min 7 dikali x min 3 per x min 3 lebih dari sama dengan 0. Penyebutnya sudah sama, selesaikan pembilangnya, 2x min 1 min 7x plus 21, atau sama dengan min 5x plus 20 per x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, maka masing-masing dari pembilang dan penyebutnya kita cari nilai variabel atau nilai x-nya. Harga 0 untuk pembilang adalah min 5x plus 20, kita buat dulu menjadi sama dengan 0, sehingga min 5x sama dengan min 20 dan x sama dengan 4.
Sedangkan harga 0 untuk penyebutnya adalah X min 3 sama dengan 0, sehingga X untuk penyebutnya adalah sama dengan 3. Buat garis bilangan, di mana titik yang kita punya ini adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. X sama dengan 3 digambar menggunakan titik putih karena merupakan harga 0 sebagai penyebut tadi. Jadi, untuk titik X sama dengan 3, ini bulatannya bulatan putih atau bulatan kosong, karena tadi jika X-nya sama dengan 3 dimasukkan ke dalam penyebut, itu hasilnya sama dengan 0, sehingga dibuat dalam bulatan putih atau bulatan kosong. Sedangkan untuk yang 4 atau X sama dengan 4, jika kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang terakhir, yaitu min 5X plus 20 per X min 3, kita hitung. Min 5 dikalikan 4 adalah min 20, min 20 plus 20 adalah 0. 0 dibagi 4 min 3 adalah 1, 0 dibagi 1 adalah 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 0? Iya, karena menggunakan tanda pertidaksamaan sama dengan ya. Sehingga 4 ini dibulat hitamkan karena termasuk daerah yang memenuhi tanda pertidaksamaan. Nah, setelah 3 dan 4 tadi kita uji, bilangan lain yang mau kita masukkan, misal yang paling mudah 0. 0 itu berarti lebih kecil daripada 3, maka di ruas sebelah kiri daripada 3. Min 5 kali 0, 0 ditambah 20, 20. 0 dikurangi 3 adalah min 3. 20 dibagi min 3 adalah min, ya, hasilnya negatif. Berarti dia bukan lebih dari 0, maka dituliskan hasilnya negatif. Sehingga selang yang berikutnya adalah positif dan negatif. Karena daerah yang diminta daerah yang lebih dari sama dengan 0 atau daerah positif, maka daerah yang antara 3 dan 4 yang kita arsir atau sebagai intervalnya. Sehingga penyelesaiannya adalah X demikian hingga X lebih dari 3 tanpa tanda sama dengan, dan X kurang dari sama dengan 4 karena 4-nya juga diikutsertakan. Nah, berikutnya pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Untuk pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar, variabelnya berada dalam tanda akar. Penyelesaiannya adalah kuadratkan dulu kedua ruasnya baik kanan dan kiri, lalu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Selesaikan seperti penyelesaian pertidaksamaan linear atau kuadrat dengan ada syarat tambahan yang keempat, yaitu yang berada dalam setiap tanda akar haruslah lebih dari sama dengan 0, ya. Yang berada dalam setiap tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Contohnya, akar X kuadrat min 5X min 6 lebih kecil atau kurang dari akar X kuadrat min 3X plus 2. Langkah pertama, kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya hilang. Tersisa X kuadrat min 5X min 6 kurang dari X kuadrat min 3X plus 2. Buat ruas kanan sama dengan 0, maka pindahkan semua ruas yang ada di ruas kanan. Menjadi X kuadrat min 5X min 6 min X kuadrat plus 3X min 2 kurang dari 0. X kuadrat min X kuadrat habis, min 5X plus 3X adalah min 2X, min 6 min 2 adalah min 8 kurang dari 0. Semuanya dikalikan min 1. Kenapa? Karena nilai X-nya atau variabel X-nya bernilai negatif, ya. Ingat tadi jika ada pertidaksamaan semuanya dikalikan atau semua ruasnya dikalikan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya min 2X min 8 kurang dari 0 dikalikan negatif 1 menjadi 2X plus 8 lebih dari 0, sehingga 2X lebih dari min 8, maka X lebih dari min 4. Syarat 1 yaitu tadi kan dikatakan bahwa ada syarat tambahan yang berada di dalam setiap akar haruslah lebih dari sama dengan 0. Akar yang pertama yaitu X kuadrat min 5X min 6, maka kita tuliskan syarat satunya adalah X kuadrat min 5X min 6 lebih dari sama dengan 0. Bisa difaktorkan, ternyata faktornya X min 6 dikalikan X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Dengan harga 0, X min 6 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 6, atau X plus 1 sama dengan 0, atau X sama dengan min 1. Kita sudah punya satu titik dari syarat 1, yaitu X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Karena yang diakarkan di sini adalah ruas kanan dan kiri, tadi baru ruas kiri yang kita masukkan syarat, sekarang ruas kanannya, yaitu X kuadrat min 3X plus 2 sebagai syarat 2 lebih dari sama dengan 0, bisa difaktorkan yaitu X min 2 dikalikan X min 1 lebih dari sama dengan 0. Sehingga harga 0 untuk X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Sehingga dari syarat 1 dan syarat 2 kita sudah punya 4 titik, yaitu yang paling kecil adalah min 1, dilanjutkan dengan 1, 2, dan yang paling tinggi adalah 6. Nah, dari nilai-nilai ini kita ujikan ke pertidaksamaan yang terakhir.
ya, yaitu min 2x min 8 kurang dari 0. Jika x-nya adalah min 1 misalkan, min 2 dikalikan min 1 adalah positif 2, 2 dikurangi 8 adalah min 6. Apakah min 6 kurang dari 0? Iya, maka dibulat hitamkan ini titik daripada min 1. Yang lebih kecil dari min 1, min 2 misalkan. Min 2 dikalikan min 2 adalah 4, 4 dikurangi 8 adalah min 4. Apakah min 4 kurang dari 0? Iya, maka diberikan tanda positif ini di garis bilangan yang kedua ya. Biasanya terus berselang antara positif. Kalau kita mau uji cobakan lagi antara min 1 dengan 6, ambil 0. Min 2 kalikan 0 dikurangi 8 adalah min 8. Ya, min 2 kalikan 0 adalah 0, 0 dikurangi 8 adalah min 8 kurang dari 0. Nah, 0 ternyata masih masuknya positif ini di sini, di garis bilangan yang ketiga. Lalu antara 1 dengan 2 kita ambil misalkan bilangannya berapa? 1,5 ya. Atau 1,5 itu berarti 3/2. Min 2 kali 3/2 berarti min 3. Min 3 min 8 itu adalah min 11. Maka min 11 kurang dari 0. Ya, min 3 dikalikan 3/2 adalah min 3 min 8 min 11 kurang dari 0. Lalu yang berikutnya 2. Kalau 2 kita masukkan, min 2 kalikan 2 adalah min 4. Min 4 dikurangi 8 adalah min 12. Min 12 kurang dari 0, iya, maka 2-nya dibulat hitamkan. Lalu yang berikutnya lebih besar daripada 2, misalkan 3. Min 2 kalikan 3, min 6. Min 6 dikurangi 8 adalah min 14 kurang dari 0, iya, maka dibulat positif, diberikan tanda positif atau termasuk. Nah, karena yang diminta adalah daerah yang kurang dari 0 atau daerah yang negatif, maka di sini kita bisa lihat bahwa daerah yang bernilai negatif yang tidak terasir itu adalah x sedemikian hingga, ini ada min 4-nya ya. Ada min 4 yang belum kita ujikan dan 6 di sini. Ada titik 6 di sini, yaitu kalau kita masukkan 6, min 2 kalikan 6 adalah min 12, min 12 min 8 berarti min 20 kurang dari 0, iya, dibulat hitamkan. Kalau lebih dari 6 misalkan 7, min 2 kalikan 7 min 14 min 14 min 8, min 14 min 8 itu adalah min 22, maka kurang dari 0. Nah, daerah yang diambil daerah yang negatif, sehingga penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih dari min 4 dan x kurang dari sama dengan min 1 atau x lebih dari sama dengan 6. Yang berikutnya pertidaksamaan nilai mutlak. Variabelnya ditandai dengan berada di dalam tanda mutlak. Tanda mutlak selalu menghasilkan hasil yang positif. Contohnya nilai mutlak dari 3 sama dengan 3, nilai mutlak dari min 3 sama dengan 3. Pengertian nilai mutlak, jika ada nilai mutlak x, maka kemungkinannya adalah x positif jika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan min x jika x-nya kurang dari 0. Sedangkan nilai mutlak x ini akan sama dengan akar dari x kuadrat. Penyelesaiannya, jika x nilai mutlak x kurang dari a, berarti x kurang dari min a lebih dari a, di mana a lebih dari sama dengan 0. Jika nilai mutlak x lebih dari a, berarti x kurang dari min a atau x lebih dari a, di mana a-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau menggunakan tanda sama dengan, itu sama. Konsepnya hanya dilihat dari kurang dari atau lebih dari. Contoh, nilai mutlak 2x min 3 kurang dari sama dengan 5. Ini berarti, karena kita menggunakan tanda kurang dari, penyelesaiannya menggunakan penyelesaian yang pertama, yaitu x-nya berada di antara interval. Karena x-nya berupa suatu fungsi linier, yaitu 2x min 3, maka penyelesaiannya 2x min 3 kurang dari sama dengan min 5, dan 2x min 3 2x min 3 lebih dari sama dengan min 5, dan 2x min 3 kurang dari sama dengan positif 5. Ada min 3 di ruas paling tengah, maka keluarkan plus 3 ke kanan dan plus 3 ke kiri, sehingga kanan dan kiri sama-sama diperlakukan ditambah 3. Sehingga penyelesaiannya adalah 2x lebih dari sama dengan min 2 dan 2x kurang dari sama dengan 8. Karena kesemuanya bisa diseranakan dibagi dengan 2, maka kesimpulannya adalah hasilnya x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 4.
Nah, untuk latihannya adalah carilah bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak lainnya, yaitu yang kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, beserta penyelesaiannya. Minimal 4 bentuk yang berbeda. Jadi dari tanda yang kurang dari satu bentuk, lebih dari satu bentuk, kurang dari sama dengan satu bentuk, lebih dari sama dengan satu bentuk. Itu minimal. Jadi lebih dari 4 contoh silahkan, kurang dari 4 contoh tidak boleh ya. Itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih.